Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala ni'amillah la haula wala quwata billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Hari ini kita telah memasuki masa MPLS hari ketiga. Pada saat ini Bapak akan menyampaikan materi tentang keagamaan yang berhubungan dengan akhlak kita, baik itu kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang tua, guru, dan perilaku kita sehari-hari. Anak-anakku, yang pertama, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan atau akhlak kita terhadap Tuhan. Diantaranya, marilah kita sama-sama untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tepat waktu, khususnya dalam melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, di rumah khususnya kita sama-sama sering untuk selalu membaca Al-Quranul Karim. Jangan kita tinggalkan setelah sholat fardu. Biasanya habis maghrib bacalah Al-Quran ini, karena Al-Quran ini nanti akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Yang ketiga, mari kita mengikuti atau mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan, baik itu di musola-musola, di masjid, ataupun mungkin di televisi kita. Kita lihat dengan sebaik-baiknya, atau kalau kalian punya HP bisa itu melihat di TV ya, maaf, di HP. Jangan hanya kita di HP mendengarkan atau melihat hal-hal yang kurang positif ya, kurang baik, tapi gunakan untuk kebaikan, seperti mendengarkan ceramah atau dakwah keagamaan. Yang keempat, marilah setiap saat kita selalu berdoa. Ketika kita akan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, kita selalu berdoa kepada Allah agar aktivitas kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesudahnya kita ucapkan kata alhamdulillah. Selanjutnya, bagian B atau yang kedua, yaitu akhlak terhadap orang tua. Apa saja yang harus kita lakukan atau perilaku atau akhlak kita terhadap orang tua? Yang pertama, kita harus menghormati dan menghargai mereka, karena atas jasa orang tua lah kita bisa sampai saat ini ya. Usia kita sudah sampai kita ke SMP itu karena dididik ya, dibiayai oleh orang tua kita, diurus oleh orang tua kita. Selanjutnya, terhadap orang tua adalah membantu pekerjaan mereka. Kalau ada waktu luang, silahkan bantu di rumah ya. Pekerjaan di rumah itu banyak ya. Sekali-kali kita bantu mencuci, mengepel, menyapu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam bertutur kata, sebaiknya terhadap orang tua dan seharusnya kita bertutur kata dengan sangat lemah lembut kepada mereka. Apapun yang mereka katakan, meskipun kita mungkin tidak berkenan di hati kita, tapi kita jangan membantahnya. Bertutur katalah dengan baik dan lemah lembut. Kemudian selain itu, kita juga jangan sekali-kali mendahului berbicara dengan mereka. Kalau berbicara, jangan sampai memotong pembicaraan mereka. Kemudian ketika bicara juga, selain yang tadi, kita nadanya harus lembut. Nadanya jangan sampai terkesan keras ya, karena itu akan menyakiti mereka. Kemudian kita tidak berdiri di depan orang tua kita yang sedang duduk. Ya, kalau orang tua kita sedang duduk, kita duduk, ikut duduk. Jangan sampai apalagi lari-lari di depan orang tua ketika orang tua kita sedang duduk. Dan terakhir diantaranya, kalau kita punya kesalahan, namanya anak terhadap orang tua pasti banyak kesalahan, cepatlah kita meminta maaf kepada mereka, insya Allah, karena mereka itu kasih sayangnya sangat besar kepada kita, pasti akan memaafkan kita. Selanjutnya, akhlak terhadap guru kita. Apa yang harus dilakukan terhadap guru kita? Kebaikan mereka itu sudah sangat banyak terhadap kita. Pertama, kalau ketemu dengan guru dimanapun berada, dahuluilah oleh kita ucapkan dengan salam. Kadang-kadang guru kita ini tidak mengenal satu persatu muridnya atau siswanya, karena siswa itu lebih banyak daripada guru ya. Mungkin wajahnya ingat tapi namanya lupa, namanya ingat tapi wajahnya yang lupa. Oleh sebab itu,
kalau bertemu silahkan kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka, kemudian salaman, cium tangan sebagai penghormatan kepada mereka. Yang kedua, terhadap guru tidak banyak bicara di depan guru. Istilahnya jangan banyak ngeyel ya, bicara seadanya, yang penting saja supaya tidak membuat guru itu jengkel ya. Jadi bagaimanapun jasa guru itu sangat banyak. Sampai kita lulus SD ini diantaranya adalah guru kita, jasa guru kita. Dulu waktu di SD kalian diajarkan banyak sekali pendidikan atau pembelajaran oleh guru SD, itu tetap guru kita. Sama halnya dengan orang tua. Guru dengan orang tua itu tidak ada bekasnya. Tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas guru. Kemudian terhadap guru yang lain tidak menanyakan sesuatu masalah di tengah perjalanan. Misalnya guru lagi ada kepentingan kamu ngejar papa dan lain sebagainya. Itu tidak baik ya, secara etika tidak baik dan atau kurang sopan. Tanyakanlah ketika mereka sedang dalam keadaan rileks atau santai. Jadi guru-guru kalian akan menjawab juga dengan sebaik-baiknya. Atau tidak boleh bertanya ketika guru kalian sedang lelah ya. Dan juga kalian harus betul-betul menyimak yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kalian. Jangan memotong omongan atau perkataan guru kalian ketika mereka sedang berbicara. Nanti tunggu dulu ada waktunya ya. Dan ketika sedang berbicara ya, kalau memang guru sudah selesai berbicara, memberikan kesempatan belajar, silahkan kalian angkat tangan kalian atau acungkan tangan kalian kalau ingin bertanya. Selanjutnya dalam berbicara. Nah, bagaimana etika kita dalam berbicara? Pertama, kalau kita berbicara harus baik dan sopan ya. Atau kalau misalnya kita berbicaranya terlalu banyak atau misalnya kurang baik, lebih baik diam ya. Uskut, diam itu lebih baik daripada kita banyak bicara yang tidak terlalu penting ya gitu. Selanjutnya, bicaralah yang penting-penting saja, tidak membicarakan setiap yang kita dengar ya. Apapun yang kita dengar itu tidak semuanya harus kita sampaikan kepada orang lain, karena belum tentu yang kita dengar itu adalah kebenaran semuanya ya. Harus dicek, harus diteliti dulu. Dan terpenting juga tidak boleh kita berkata kotor. Banyak sekali ya sekarang anak-anak masih kecil-kecil berbicara yang kotor, yang tidak baik, atau bahasa-bahasa binatang yang banyak keluar. Itu hindari oleh kita sekalian ya, terutama kalian masih anak-anak, masih muda, yang sopan-sopan lah, yang baik-baik dalam berbicara. Tidak boleh mengundang perdebatan ya, karena kalau perdebatan nanti akan menimbulkan keresahan ya, akan menimbulkan pertengkaran. Di antaranya seperti itu, tawuran itu awalnya kan saling ejek, saling berdebat, sehingga salah satu atau keduanya tidak menerima, terjadilah tawuran atau perkelahian dan lain sebagainya. Terakhir, akhlak kita dalam berpakaian. Sebagai seorang muslim, apalagi muslimah, ada aturannya dalam berpakaian. Pertama, harus menutup aurat, khususnya untuk perempuan. Aurat perempuan itu kan seluruh tubuh ya, kecuali muka dan telapak tangan. Oleh sebab itu, kepada anak-anakku sekalian, khususnya yang perempuan, diusahakan ya dimanapun berada menutup seluruh tubuh kita, pakai kerudung ya kalau bertemu ya. Selanjutnya ya, dalam berpakaian juga harus pantas. Menutup aurat itu bukan berarti menutup sekujur tubuh dengan membalut kelihatan lekuk, bukan ya. Tetapi justru yang sopan itu bagaimana, yang agak longgar ya, yang agak longgar tapi menutup seluruh lekuk tubuh. Jangan kelihatan lekuk tubuhnya, jangan sampai ditutup berkerudung tapi pakai celana yang street ya, yang ketat, atau pakaiannya yang ketat dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam berpakaian itu harus bersih dan rapi. Usahakan yang bersih, yang rapi. Warna dan coraknya sesuaikan dengan keadaan ya. Kalau pakai seragam sekolah di SMP misalnya ada aturannya, pakailah seragam sesuai aturannya. Misalnya hari Senin pakai baju apa, Selasa pakai baju apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir juga, karena kalian anak-anak, kalau berhias
atau bermake up jangan berlebihan. Memakai perhiasan juga sama, jangan sampai berlebihan. Itu saja dulu ya yang Bapak sampaikan materi MPLS kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga diusahakan ya saling toleransi, saling menghargai di antara sesama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.